gampang digendong dong. Iya, nah terus aku digendong sama dia sampai ke kasur. Terus? Nah terus dia langsung ngeraba-ngeraba aku kan, semuanya diraba-raba semua sama dia tuh. Nah abis itu aku bilang, Om udah yuk langsung aja, aku bilang gitu kan, karena aku juga orang happy kan, jadi kayak nggak tahan gitu kalau misalnya diraba-raba gitu Kak. Terus ya udah akhirnya kita main tuh dengan berbagai gaya. Sumpah dia tuh orangnya kuat banget Kak, walaupun udah tua nih. Ibaratnya udah berumur lah. Dia kuat banget. Aku aja kayak hampir pasrah gitu. Kuatnya gimana emang? Jadi itu tuh kita main semalaman full gak ada jeda. Gitu sampai pagi. Durasi lama Iya, kan? durasinya lama. Terus? Jadi nah terus apa namanya, ngeluarinnya tuh beda-beda Kak. Jadi tergantung maunya si customer ini. Nah, kalau dia maunya di muka. Gitu, dikeluarinnya di muka, terus di badan. Pokoknya dia nggak mau di dalam. Oh gitu. Iya. Tapi nggak pakai pengaman, nggak. Terus Nggak pakai. Nah, terus ya udah selesai kan tuh. Nah, kan besoknya kan aku harus ada tugas lagi kan, di klub itu lagi. Dia nyamperin aku langsung. Terus abis itu ya udah kita main lagi. Nah buat nextnya dia mungkin minta nomor WA aku ke mami aku. Jadi ini gue mau yang ini, tapi gue maunya langsung gitu, nggak lewat mami. Terus akhirnya dia nanya sama aku, kamu lagi di mana gitu. Terus aku bilang tempat biasa. Oh ya udah, tunggu situ aja gitu. Kamu jangan kemana-mana, aku OTW sana ya, katanya gitu. Mau ngapain Om? Biasa, katanya gitu. Terus ya udah akhirnya dia nyamperin aku di situ kan. Nah terus apa namanya, ya seperti biasalah kita kan, tapi nggak lewat mami Kak. Kalau lewat mami kan aku dipotong kan. Kalau ini nggak lewat mami, jadi dia ngorder aku lewat WA langsung, terus mesen room. Ya kita main kayak seperti biasa. Terus apa namanya, aku kan punya cowok ya Kak ya. Pas kita lagi main kan ada telepon masuk biasa dari customernya. Nah kelihatan sama aku, kok wallpapernya mirip sama cowok gua ya. Wallpaper siapa? Wallpapernya dia. Terus aku tanya kan sama dia, Om mau nanya boleh nggak? Aku gituin kan, ini siapa ya? Aku bilang gitu. Oh ini anak Om, paling tua katanya gitu. Terus aku bilang kuliah, aku gituin. Iya kuliah di universitas ini, katanya gitu. Duh mampus deh gue gitu kan. Emang itu siapa kamu? Itu pacar aku Kak. Kamu udah open tetap pacaran? Iya. Dan yang si cowoknya ini nggak tahu aku open, nggak tahu sama sekali. Oh jadi kamu dia taunya cewek biasa? Iya, normal. cewek biasa kayak ya cewek rumahan gitu. Cuma Emang kamu kuliah juga? Aku kuliah. Kan aku dapat uang kuliah itu dari yang Mican itu. Gitu. Buat biaya kuliah? Iya, buat biaya kuliah. Nah terus abis itu dia nanya ke aku, emang kamu kenal? Duh, dakdikduk dah nih, ya kan? Gimana ya ngomongnya? Enggak Om, nggak kenal, aku gituin kan. Kenapa emang? Lebih muda ya daripada aku, katanya gitu. Dia ngomong gitu Kak. Terus aku bilang, enggak kok, tetap aja kan kuatan Om, aku gituin kan. Buat ini dia, bisa aja, kata gitu. Terus abis itu ntar deh kapan-kapan aku kenalin sama anak aku, katanya gitu. Oh iya Om, gitu kan. Aku bilang gitu kan, aku deg-degan ya kayak ya anjir cowok gua gitu. Terus apa namanya, jadi aku kenal sama pacar aku nih ya udah lumayan lama, karena kan kita satu kuliah kan. Nah satu jurusan juga. Nah terus kita sering ngerjain tugas bareng. Terus sempet di situ aku nganggapnya sih itu hilaf ya. Nganggapnya itu hilaf. Kita main Kak. Jadi awal mulanya tuh dia yang mancing aku. Dia kan aku emang suka pakai pakaiannya yang kayak gini-gini mini-mini gitu kan. Pakai rok pendek, terus pakai tank top, pakai kardigan gini. Terus dia bilang,
ih kok baju kamu terbuka banget, nggak takut apa nanti takut di apa-apain gitu? Enggak lah, kan aku udah ada kamu, aku bilang gitu kan, karena kan dia ngejagain aku dong. Terus ya kalau misalnya aku apa-apain kamu gimana? Dia langsung ngomong kayak gitu. Terus aku kayak mikir, hah maksudnya gimana gitu. Terus aku bilang, maksudnya gimana? Ya kalau misalnya aku macem-macem sama kamu gimana? Terus aku bilang, ya terus kenapa kamu kan cowok aku, kan aku bilang gitu kan. Oh ya udah, kalau gitu mau nggak malam ini nemenin aku gitu loh. Kita staycation, dia bilang gitu. Aku lagi mumet banget nih sama tugas kuliah katanya gitu. Terus ya udah, karena aku nggak keberatan, aku temenin dia. Ternyata dia emang lagi kepengen gitu loh Kak, lagi kepengen, dia mancing-mancing aku dan aku ngelayanin dia dengan baik karena dia tuh cowok aku gitu loh Kak. Aku kan menurut prinsip Tanpa bayaran ya. kan itu kan cowok aku gitu. Tapi tiap bulannya pasti dikasih Kak. Aku dikasih uang sama dia juga. Nah aku juga dapat juga dari bapaknya. Jadi uangnya dia nih uang bapaknya. Terus kalau cowok kamu tahu, kamu diputusin dong nanti. Ya aku nggak peduli sih. Soalnya kan kayaan bapaknya. Oke, terus. Nah ya udah, aku main tuh sama dia kan. Nah terus dia bilang kayaknya kamu udah pengalaman banget ya kata gitu. Kan dia kan nggak tahu kan notabene aku tuh suka gitu, nggak tahu. Kan dia berasal Dia dari curiga, mana? iya dia ngerasa curiga kayak kok kamu udah pengalaman ya, kok soal kayak gaya-gaya semua kamu tahu gitu tanpa aku nyuruh kamu harus gimana gitu. Kan biasanya kalau orang-orang polos gimana sih, kayak nanya-nanya ih gimana sih ini gitu. Ini aku enggak, kayak makanya dia curiga. Terus kamu bilang apa? Ah enggak kok gitu, ini bukannya umum gak sih tahu, lagi juga kan gak mungkin dong kamu nggak pernah nonton gitu, aku bilang gitu. Oh kamu suka nonton katanya gitu. Iya aku suka nonton, aku bilang gitu. Cuman emang nggak pernah meraktekin aja, cuman aku tahu kayak gimana. Terus katanya ya udah kalau gitu mama aku aja katanya gitu. Nah ya udah tuh kita main di situ, aku nganggepnya hilaf di situ. Nah pada suatu ketika aku pernah nanya ke dia, aku pengen lihat dong bapak kamu kayak gimana. Terus pas aku lihat, ih ternyata gadun aku Kak. Iya kan tadi kamu udah cerita. Karena kan aku pengen mastiin tuh, mau mastiin bener gak sih ini bapaknya. Terus pas aku lihat, ih bener ternyata gadun gua, gitu ya kan. Terus dengan posisi aku masih pacaran sama dia, tapi aku main sama gadun ini sering gitu loh. Dan aku juga dibiayain hidupnya sama dia, sampai biaya kos aku aja itu om itu yang ngasih, gitu. Nah aku di situ bener-bener sampai sekarang nggak ketahuan Kak sama sekali. Abis itu aku punya pengalaman, aku dapet satu customer yang bener-bener menurut aku aneh. Anehnya? Dia nih suami istri Kak. Jadi tuh dia ngorder aku lewat mami aku. Nah terus dia bilang nih room nomor segini ya. Terus aku masuk. Pas aku lihat kok udah ada perempuan, aku bilang kirain aku salah kamar. Aku tanya ke pihak hotelnya, bener gak ini? Terus kata dia, iya bener ini. Terus aku masuk lagi, atas nama bapak ini ya gitu. Ini mesen aku kan, aku bilang gitu. Iya bener. Terus aku bilang, kok ada mbaknya ya di sini? Aku bilang gitu. Iya nanti kamu main sama aku juga, kita bertiga katanya gitu. Hah? Aku langsung kaget kan. Kok main bertiga? Sorry mbak sebelumnya ini siapa ya? Oh saya istrinya katanya gitu. Nggak apa-apa, tenang aja, kamu anggap aja main sama suami saya kayak ngelayanin om-om biasa katanya gitu. Saya mah cuekin kata gitu. Dia bilang gitu. Iya karena dia cerita sama aku pas malam itu, katanya dia tuh ngejalanin rumah tangga udah lama Kak, cuman dia nggak punya anak. Jadi dia posisinya dia nggak mau dipoligami. Nggak apa-apa dia tahu, maksudnya dia tahu depan mata dia main sama-sama daripada di belakang. Oh gitu. Nah terus
namanya ya udah kita di situ ganti-gantian. Aku yang dia yang begitu sama suaminya. Terus tapi yang anehnya nih di sini nih si suaminya lebih dominan ke aku. Ya karena baru. Iya, karena rasa baru mungkin ya. Rasa baru. Rasa ayam bawang. Terus. Nah, jadi tuh emang dia tuh biar nggak bosan mungkin rumah tangganya, biar nggak boring. Makanya dia tuh selalu pasti nyewa mican gitu Kak, beda-beda orang, dan main sama istrinya juga. Gitu. Jadi biarin istrinya tahu di situ. Terus gimana pas kamu main bertiga dengan suami istri? Sebenarnya aku sih kayak agak risih ya, soalnya ada orang lain gitu loh. Kalau kamu tipikalnya Iya, gitu, kalau tidak aku menikmati dong. Iya, mau nggak mau kan kita sebagai harus dong ngelayanin gitu. Nah terus ya udah akhirnya aku ngelayanin dia berdua sama istrinya, kita ganti-gantian tapi lebih dominannya ke aku gitu. Terus si istrinya nih nanya ke aku, capek nggak, katanya gitu. Ya aku shock dengan jawabannya dia yang kayak gitu kan. Terus aku bilang enggak kok Kak, ini kan emang udah kerjaan aku kayak gini, aku bilang gitu. Oh ya udah, kamu lanjutin aja nggak apa-apa. Ntar jadi biar aku nontonin, katanya gitu. Dia juga sambil belajar Kak, soalnya dia kan nggak punya anak, kayaknya sih bisa dibilang mandul ya. Agak kasihan juga sebenarnya, cuman ya dia nggak mau diduain mungkin, jadi ya kayak gitu caranya biar rumah tangganya tuh nggak berantakan, nggak hancur. Gitu. Oke, terus ada customer apa lagi yang aneh-aneh? Ih, banyak banget Kak. Jadi aku pernah di booking buat kayak party gitu. Iya. Gimana tuh? Wah, cabe-cabean dong kamu. Jadi tuh dikasih tahu nih, oh kita mau party apa memang kita sebelumnya mau kamu nggak tahu? sebelumnya aku nggak tahu sih. Nah, pas aku datang ke klub yang biasa aku itu, mami aku ngomong, nanti ada beberapa yang gue ambil nih ya, anak-anaknya, lu, dia, tunjuk gitu. lah. Tunjuk. Nah, terus aku bilang, banyak banget nih buat apaan? Karena aku bilang gitu. Terus katanya dia gini, nanti ada yang mau nyewa lu pada buat party, katanya gitu. Hah, aku langsung kayak gitu kan. Ternyata bener. Yang dibilang mama aku tuh, terus abis itu si orang-orang itu tuh banyak Kak, banyak banget, dan micannya juga dibutuhnya banyak banget. Jadi gimana itu gambarannya? Aduh, di mana lokasinya? rame banget sih itu. Ngapain aja? Itu tuh bener-bener di klub, di depan orang-orang itu. Orang-orang, maksudnya customer luar juga ngeliat gitu. Dan bahkan kayaknya ikutan. Ditaruh di klub itu tuh banyak banget. Mican-micannya. Terus mau tahu gak Kak, yang lebih parahnya lagi, sumpah itu tuh jadi kayak aku tuh ngelayanin customer tuh 4 orang. 4 orang? Dan itu langsung di malam itu? Di malam itu. Bener-bener lagi parnex nih. Bebas dong customer mau milih yang mana. Nah akhirnya ya udah yang 4 orang itu milih aku secara bersamaan. Waduh, udah laku gue dong ganti-gantian ya? Kata gitu. Ganti-gantian apa bareng-bareng tuh? Ada yang bareng-bareng juga. Gimana tuh pembagiannya? Jadi kalau yang awalnya kalau misalnya yang masukin aku tuh emang ganti-gantian, tapi ada yang secara bersamaan, entah itu diremes ininya gitu. Oh, jadi yang masukin kamu ganti-gantian? Iya. Terus rasanya gimana? Secara bersamaan tapi ganti-gantian? Iya, tapi ganti-gantian. Terus kamu menikmati? Ya menikmati lah. Kan aku juga kan bisa dibilang hip juga. Jadi kayak ya udah enjoy gitu. Jadi kamu bingung dong nanti mau fokus ke yang mana karena terlalu banyak sampai 4 orang gitu. Iya, kita layani sama-sama. Gitu. Nah, terus ya udah nggak kewalahan gitu ya, 4 orang langsung. Sempet kewalahan, cuman katanya udah tenang aja, santai, di bawah santai. Ada customer yang ngomong gitu, di bawah santai aja, udah anggap aja kita kayak main satu-satu gitu. Dia bilangnya gitu. Jangan beban gitu ya. Gitu, ngomongnya gitu. Udah santai aja katanya gitu. Terus jadi tuh itu ganti-gantian Kak. Jadi ada yang masukin pakai jari, ada yang pakai punyanya dia gitu langsung bruk. Aduh, itu
sakitnya nggak ngebayangin sih, karena dia posisinya udah pengen, bener-bener pengen gitu loh. Udah kayak gimana sih, orang tuh pengen kebelet gitu. Nah ya udah, ada yang udah punya aku, terus ada yang udah kan gitu. Pokoknya ada yang gitu. Pokoknya itu 4 orang tuh beda-beda tugas gitu, Kak. Jadi ini Kan ibaratnya kalau eh, terus sama itu, nah berarti kan bertiga, satu orang yang ngapain, nganggur dong? nungguin giliran kayaknya. Nungguin sambil ngeliatin gitu. Ya Allah, ya Tuhanku, kamu kecil-kecil cabai rawit juga ya. Terus itu bener-bener gak capek, satu orang aja kan kita pasti capek ya. Sebenarnya capek sih, cuman gimana ya? Ya udah, Pasrah. dibawa enjoy aja gitu. Lagi juga itu uangnya gede sih. Gede ya, berarti 4 kali lipat dong uangnya. Bahkan dapet tip juga aku di situ. Terus ya udah, terus dari 4 orang itu di rolling lagi, Kak, bekas temen aku ke aku. Oh, jadi masih lanjut. Kan party bebas. Bebas. Berarti udah lebih dari 4 orang dong. Iya, kan maksudnya yang bersamaan nih 4 orang. Tapi After selanjutnya, itu, iya, berapa itu orang lagi tuh iya, yang datang ke kamu? yang datang ke aku sih abis itu 2 orang. Yang dari Berbarengan temen apa aku. satu-satu? Satu-satu. Kalau yang itu satu-satu. Itu abis dari teman kamu ke kamu? Iya. Nggak tahu deh. Nah, terus yang dari abis 4 orang itu ke teman kamu lagi? Iya, ke temen aku lagi. Jadi ini bebas. Giliran semuanya, Iya. jadi kebagian. Iya, jadi kebagian. Mami kaya dong kalau kayak gitu. Enak juga ya dia, mami kamu ya. Ya, dia Berarti tinggal kamu juga dapat nerima. dapat banyak dong. Iya lumayan, bisa dibilang lumayan. Cuman ya paling enak sih mami aku lah. Jadi Dia nggak ngapa-ngapain iya, soalnya. cuma nyariin doang. Bahkan kita nggak nyari pun, kita nyari sendiri pun dia dapet. Iya, bener. Gitu, Kak. Terus abis itu aku kan punya cerita nih. Aku punya cerita. Jadi waktu pas aku main nih sama yang pacarku ini, yang anak kuliah. Nah, itu kan udah tuh sekali. Nah, yang kedua kali, jadi aku lagi ngerjain tugas. Nah, posisinya nih aku belum pulang, yang lain udah pada pulang kan. Nah, abis itu aku di situ lagi ngerjain tugas, dia nyamperin aku. Lah belum pulang katanya gitu. Lah enggak, kan aku nungguin kamu, aku bilang gitu kan, karena kan kita pulang bareng. Kirain dia kan aku udah pulang duluan. Biasanya mesen ojek online gitu loh. Biasanya aku mesen ojek online sendiri kalau emang dia nggak bisa nganterin aku pulang. Terus abis itu ya udah, akhirnya ditemenin tuh sama pacar aku ini, aku nugas. Nah terus aku tuh di situ kegerahan kan, karena posisinya kan AC di kelas tuh nggak nyala, karena kan posisinya udah sepi dong, udah pada dimati-matiin kecuali lampu. Nah terus abis itu ya udah, akhirnya di situ aku buka baju aku cuma pakai tank top doang sama rok pendek. Terus dia dengan biasanya dia bilang, wah punya kamu gede banget ya gitu. Terus ya udah, dia bilang gitu ke aku bilang, maksudnya apaan nih, aku bilang gitu. Enggak apa-apa. Dia sambil ngeraba-ngeraba gitu, Kak. Ngeraba-ngeraba punya aku gitu. Terus abis itu aku lagi nulis nih, terus tiba-tiba dia jahil ke bawah gitu. Karena aku pakai rok kan, otomatis cuma pakai celana straight doang. Nah dia ngeraba-ngeraba di bawah kan, walaupun dia begini-begini kan kelihatan gitu ya. Maksudnya kayak berasa lah gitu. Terus aku bilang, kenapa? Aku bilang gitu. Tahu nggak sih kalau udah ngode kayak gini, kata gitu. Mau nggak, katanya gitu. Terus aku bilang, ih diem lagi ngerjain tugas. Aku bilang gitu. Tugasnya banyak, aku bilang gitu. Terus dia tetap usaha. Dan aku pun kepancing gitu. Ya namanya dipancing gimana sih, Kak? Ya pasti kepancing dong. Mancingnya gimana? Ya udah, aku kepancing tuh di situ. Dia jadi pertama kita kan, terus habis itu dia sambil Kak. Terus habis lanjut ke tangan. Jadi tangan masukin
ke punya aku. Mm-mm. Ya, Itu di kelas. iya di kelas, kita mainnya di kelas. Nah terus takut dong ketahuan, terus aku bilang ya udah ayo, aku bilang gitu kan, karena aku udah kepancing. Terus ini dengan posisi lampunya lagi nih, aku bilang gitu. Terus ya enggak lah katanya dia gitu. Terus akhirnya dia matiin lampunya, dia matiin, kita udah main nih posisinya. Terus tiba-tiba ada sapam Kak masuk ke dalam ruangan. Woi siapa tuh?